Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks pelindungan hak asasi manusia atau HAM, kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional. Kerukunan umat beragama ini ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Minggu 18 Juni 2023, viral video yang beredar mengenai penguburan ibadah umat Kristen di sebuah rumah doa Cahaya Fajar Pengharapan di Tambun, Bekasi. Awal mula kejadian saat itu, Pak RT mendapat laporan dari warga bahwa rumah yang disewa oleh Elise Lese selaku pendeta di rumah doa tersebut didatangi banyak orang yang bukan dari warga setempat. Menurut Pak RT, pada saat Elise Lese datang ke rumahnya untuk meminta izin bahwa rumah tersebut akan dijadikan bimbel bahasa Inggris dan bukan menjadi rumah doa. Karena persoalan ini, akhirnya terjadi selisih paham antara Pak RT dan Elise Lese tentang penggunaan rumah tersebut. Hasilnya, permasalahan ini sudah diselesaikan dengan musyawarah oleh Elise Lese dan pihak terkait, yaitu Pak RT. Pelaksanaan ibadah tetap dijalankan seperti biasanya. Elise Lese telah menandatangani surat pernyataan bersama dengan perwakilan Kepala Desa Mangun pada tanggal 21 Juni 2023. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut berasal dari adu mulut antara pihak yang ingin menjalankan ibadah dengan pihak lain karena kesalahpahaman antara pemerintah desa dan Elise, namun terselesaikan melalui mediasi antara pihak-pihak terkait. Kasus ini tidak ada kegiatan pembubaran ibadah yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan. Perlu diketahui bahwa setiap masalah yang terjadi pasti ada akar masalahnya. Pada kasus ini, pertikaian yang terjadi antara pemilik rumah dan ketua RW adalah karena kesalahpahaman. Menurut warga setempat, izin mendirikan bangunan pada rumah ini adalah untuk tempat tinggal, bukan tempat untuk beribadah. Menurut kelompok kami, pertikaian ini terjadi karena kurangnya rasa toleransi. Beberapa faktor seseorang memiliki rasa toleransi yang rendah. Yang pertama adalah rendahnya pendidikan dan rendahnya kesadaran. Yang kedua adalah stereotip dan prasangka. Yang ketiga adalah pengaruh budaya dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kurangnya interaksi antara masyarakat dan antar umat beragama. Menanggulangi kasus tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Kemudian yang pertama, dialog dan mediasi. Melalui dialog yang baik dan mediasi yang dipimpin oleh pihak yang berwenang, seperti Kapolres Metro Bekasi, pihak-pihak terkait dapat duduk bersama untuk mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing serta mencari solusi yang dapat diterima bersama. Kemudian yang kedua adalah peningkatan. Kesadaran penting untuk meningkatkan kesadaran di antara masyarakat tentang hak-hak agama dan kebebasan beribadah serta pemahaman tentang peraturan yang berkaitan dengan pendirian tempat ibadah atau pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah. Serta nomor yang ketiga adalah keterlibatan. Komunitas agama melibatkan tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan lokal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Yang keempat adalah penegakan hukum. Jika terdapat pelanggaran hukum yang jelas, penegakan hukum perlu dilakukan secara adil dan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban dalam konteks kebebasan beragama dan beribadah dapat membantu mencegah konflik berupa di masa depan. Untuk mencegah kejadian tersebut agar tidak terulang kembali, ada beberapa cara yang harus diikuti. Yang pertama, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat setempat. Membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan konflik penting untuk berkomunikasi dengan mereka dan mendengarkan kekhawatiran yang ada pada mereka. Yang kedua adalah mengikuti tata tertib. Pastikan sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Ini membantu mencegah kesalahpahaman, permasalahan, hukum dan konflik dengan masyarakat setempat. Yang ketiga, hormati budaya dan adat istiadat setempat. Penting untuk menghormati budaya dan adat istiadat setempat. Ini itu membantu untuk mencegah kesalahpahaman, konflik antar masyarakat tanpa adanya pembubaran yang dilakukan secara tidak baik. Yang keempat, mendidik masyarakat setempat tentang agama.
Mendidik masyarakat setempat tentang agama dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi. Pemahaman toleransi yang menyatakan bahwa berdoa tidak ada aturan dan tempat untuk dilakukan dimanapun. Yang kelima, membangun sistem keamanan yang baik. Membangun sistem keamanan yang baik dapat membantu mencegah terjadinya intimidasi dan kekerasan. Hal ini dapat membantu menjamin keamanan para jemaat Kristen dan mencegah konflik pembubaran secara tidak kritis atau dilakukan secara semena-mena. Penting untuk dicatat bahwa ini bersifat umum dan mungkin berlaku untuk semua situasi. Yang terbaik adalah selalu berkonsultasi dengan pihak berwenang dan menentukan tindakan yang terbaik sebelum melakukannya. Menurut pandangan kelompok kami, sikap dari Ketua RW pada kasus tersebut menurut teori model agama termasuk ke dalam eksklusivisme, yaitu sikap yang meyakini hanya agamanya lah yang paling benar dan baik. Nah, sikap tersebut merupakan sikap yang negatif dalam kita hidup di negara yang penuh dengan keberagaman agama dan kepercayaan. Seharusnya dengan menghargai perbedaan dan toleransi dengan agama yang lain. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, dalam ayat tersebut kita tahu bahwa Tuhan itu menulis suratnya Yohanes meminta kita untuk saling mengasihi sesama, baik itu yang berkeinginan sama maupun tidak sama. Oleh karena itu, kita harus saling mengasihi. Tidak seperti yang dilakukan oleh ART yang ada di kasus tersebut. Mereka hidup tidak toleransi terhadap agama lain. Nah, itu sangat tidak baik. Jadi ketika hidup sebagai minoritas di tengah negara yang beragam ini, hendaknya hidup kita sama seperti yang telah difirmankan oleh firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 4. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Ibu Pendeta sikapnya sudah baik sekali di dalam kasus tersebut. Karena apa? Ibu Pendeta itu menghadapi kasus itu dengan kepala dingin. Tapi jemaatnya mungkin jemaatnya itu naik pitam juga. Jadi mereka Pak RW dan juga jemaat satunya itu saling adu mulut dan seharusnya itu tidak dilakukan. Nah, jadi kita sebagai orang percaya harus hidup saling mengasihi dan menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Akhir kata, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.